Ya, untuk pertama kalinya saya memulai intro dari beberapa video sebelumnya tidak ada sama sekali. Dan sebelum lanjut ke alur cerita film kali ini, ada sedikit penjelasan tentang filmnya bahwa dikarenakan film ini sangat lumayan banyak, mungkin saya hanya merangkum ini saja, yaitu Star Trek Section 31 yang rilis di tahun ini dan merupakan lanjutan dari film sebelumnya yang berjudul Star Trek Discovery. Nah, untuk itu silahkan di-subscribe, like, dan komennya tentang dari segi pengeditan, suara, dan yang lainnya. Oke, intro selesai, mari kita mulai. Berlatar di zaman Kekaisaran Thailand, cerita diawali pada sebuah desa terpencil jauh dari perkotaan yang memperlihatkan kepulangan seorang gadis bernama Asih dan cukup disambut hangat oleh sang adik, ibu, beserta si ayah. 2 tahun lamanya tidak berjumpa, Asih menceritakan apa yang ia alami selama itu, di mana ia diambil dari setiap sudut kekaisaran dan dibawa ke Thailand untuk kontes yang saling diadu. Sedikit penjelasan tentang dunia Thailand adalah otoritas pemerintahan yang didominasi manusia dan bersifat militeristik yang mengendalikan bumi dan ruang angkasa di sekitarnya melalui penggunaan armada bintang kekaisaran yang kuat. Nah, kembali ke Asih, dari jumlah 18 kandidat yang terpilih, hanya satu yang boleh hidup. Namun karena sekarang kandidat tersisa 2 orang, yaitu Asih dan Sam alias Samiul dan Asih, mereka harus menyelesaikan tugas terakhir untuk memerintah kekaisaran Thailand jika salah satu dari mereka berhasil dan satunya lagi menghabiskan sisa hidupnya sebagai budak kaisar baru, yang ketika si ibu bertanya tentang apa tugas terakhir itu, tiba-tiba ya, Asih pun membunuh keluarganya dengan cara diracuni yang merupakan tugas terakhir tersebut. Hal itu cukup membuat Asih sebenarnya tak sampai hati harus mengorbankan keluarga sendiri. Tetapi Kaisar Thailand memiliki 3 slogan, yaitu pertama, tidak ada ikatan dengan kehidupan lama dibolehkan. Kedua, seorang kaisar cuma boleh setia pada tugas. Ketiga, dengan demikian kekaisaran tetap menjadi kuat, dan begitulah pertumbuhannya. Setelah Asih melakukan hal itu dan pergi berjalan keluar, muncul sebuah pesawat armada bintang kekaisaran Thailand dari dunia paralel atau alam semesta paralel, lebih tepatnya semesta megaverse. Di situ sang kaisar Thailand mengatakan jika pesaing Asih alias Samiul tidak lulus di ujian terakhir, sehingga Asih yang lulus dalam ujian terakhir ini dinobatkan sebagai penerus kaisar Thailand baru. Dan sebagaimana yang dijelaskan di awal, Samiul harus menghabisi sisa hidupnya sebagai budak Asih dan memberi setempel kepada wajah Samiul agar tidak salah orang nantinya. Beralih di stasiun luar angkasa, sebuah kontrol atau kecerdasan buatan menjelaskan tentang Asih yang berada di alam semesta paralel melakukan aksi kriminal dengan populasi terbanyak serta menguasai pasar kejahatan. Dan tepat di tahun 2257, Asih bergabung dengan Seksi 31. Namun beberapa tahun terakhir terjadi lost contact dan baru-baru ini Asih terdeteksi menggunakan nama samaran serta berada di luar dari wilayah Federasi Starfleet. Sedikit penjelasan wilayah Starfleet, yaitu merupakan wilayah geografis yang dikelompokkan berdasarkan cabang-cabang Starfleet. Wilayah-wilayah ini sering mengadakan pertemuan untuk berbagai kegiatan. Starfleet juga merupakan angkatan perang dalam dunia fiksional Star Trek yang melayani United Federation of Planets atau disingkat sebagai UFP. UFP adalah pemerintahan
pertempuran antar bintang yang terdiri dari banyak negara berdaulat di planet, termasuk planet bumi dan planet Vulkan. Nah, kembali lagi ke cerita, karena Asi berada di luar jangkauan Federasi Starfleet, maka diutuslah satu tim Alpha untuk mengidentifikasi Asih serta menetralisir ancaman, termasuk membawa Asih kembali ke Seksi 31. Beralih ke Asih yang kini membuka bisnis bar di stasiun luar angkasanya, tepatnya di Baram. Ia diberitahu oleh anak buahnya jika ada seseorang yang ingin berbicara dengannya, ia Alok Sahar, yang merupakan ketua dari tim Alpha tersebut dan beranggotakan 6 orang, di mana kehadiran mereka semua sudah disadari oleh Asih sebelumnya. Tetapi tujuan yang sebenarnya berada di situ membuat Asih bertanya-tanya apa maksud mereka semua, sehingga di saat itulah Alok Sahar mengatakan apa yang telah ditentukan oleh operator kecerdasan buatan. Namun mengingat Asih yang katanya masih ingin bergabung dengan Seksi 31, Alok Sahar memberi satu kesempatan untuk melakukan misi dengan beraksi berskala galaksi, dan hal itu pun disetujui oleh Asih. Be who you are. Let's get on with it. Setelah beberapa saat, Alok Sahar memperkenalkan para anggotanya. Ada Miles si pengalih perhatian, ada Zip yang memiliki armor seperti Swiss Army, Guarzi si perubah wujud, Vulkan berupa mesin yang dikendalikan oleh makhluk kecil dari dalam tubuh bernama Nanokin, dan terakhir Letnan Rizal dari Starfleet sendiri. Untuk mengetahui misi mereka ini, Guarzi menjelaskan jika mereka mempunyai target bernama Noe, seorang pengelola laboratorium patologi, dan merancang sebuah senjata biologis dan akan menuju ke Baram untuk melakukan penjualan senjata tersebut, sehingga mereka semua harus merebut senjata itu agar tidak dimiliki oleh orang yang salah. Full weight of Starfleet on this whole operation. Wait, we're talking about a bloke who said You are not going to get your hands dirty and mess up your chances of becoming. without knowing his pathogen will be in custody before. I have a simpler idea. Dengan dipantau langsung oleh Alok dan timnya melalui pesawat ulang-alik, terlihat Asih sedang menyambut kedatangan Noe. Yang senang hati ia mengantar Noe ke ruang khusus yang sudah dipesan sebelumnya. Namun di saat baru saja masuk ke ruang tersebut, Asih langsung menempelkan sebuah alat gelombang ke koper yang dibawa Noe dan membuat koper tersebut tak dapat disentuh tapi masih dapat dilihat pun. Begitu juga Asih yang memilikinya, dan jelas alat itu memiliki mekanisme gelombang yang sama, sehingga dengan gampangnya Asih mengambil koper tersebut. Tepat disusul oleh kemunculan orang entah siapa yang sama-sama menggunakan alat gelombang untuk merebut koper tersebut, sehingga terjadilah perkelahian antara Asih dan orang tersebut. Karena gerak ruang begitu sempit, Asih cukup dibuat kerepotan oleh orang tersebut sampai-sampai Miles turun untuk membantunya. Tetapi naas ia pun dengan cepat tewas, sehingga pertarungan antara Asih dengan orang itu masih berlanjut tepat di atas podium. Saat Asih ingin mengambil koper dengan cara menembus dinding, tiba-tiba alat gelombangnya mengalami lemah daya yang membuat satu kakinya tersangkut, dan orang itu pun berhasil merebut koper dan berisikan senjata yang dimaksud. I hit that destroyer. No. Tepat kemunculan Alok saat itu cukup membuat ia terkejut karena Asih ternyata mengetahui senjata tersebut, dan beralih ke masa lalu Asih.
tepat ketika ia menjadi Kaisar Tyrant, yang mana dirinya lah memberi perintah ke Samiul untuk membuat senjata tersebut dan diberi nama anugerah Tuhan. Dan selain memiliki hubungan antara Kaisar dan budak, ternyata mereka berdua memiliki hubungan cinta yang mempunyai slogan "Kita berdua tetapi satu". Namun tepat di hadapan Asih yang sudah dianggapnya telah berubah layaknya monster pembunuh, Samiul nekat bunuh diri menggunakan racun yang sama sewaktu Asih melakukan kepada keluarganya. I forbid you to die! Kembali ke masa kini, di situ Alok Sahari yang sudah mengetahui hal itu pun memberi penjelasan tentang dirinya di masa lalu, di mana ia sendiri berasal dari bumi. Dan tepat di suatu hari, para Augments datang dan merampas seluruh kehidupan Alok termasuk bumi dan merekrutnya menjadi anggota Augment dengan meningkatkan kekuatan dari manusia manapun. Setelah memahami masa lalu satu sama lain, Asih tahu betul apa yang akan mereka hadapi, sehingga Asih meminta Alok untuk mengumpulkan sisa timnya. We're gonna need every one of them. Ketika berada di luar permukaan, Asih mengatakan jika tujuan ia membuat senjata tersebut tak lain hanya mengakhiri dari semua ancaman yang begitu banyaknya kudeta ketika ia menjadi kaisar. Namun karena senjata tersebut memiliki efek samping, yaitu memicu reaksi berantai seperti virus berpindah planet, Asih memusnahkan senjata ciptaannya. Dan entah kenapa senjata itu bisa kembali lagi, hanya Noelah penghubung mereka ke anugerah Tuhan. Sehingga Asih dan Alok pergi ke dalam kapal untuk menginterogasi Noe. We're only linked to the gods. So we're gonna have a little chat. Setelah mendapatkan beberapa pukulan dan intimidasi dari Asih dan Alok, Noe mengatakan jika dirinya bertugas sebagai administrator di Kekaisaran Tyrant dan tujuannya memang untuk menjual anugerah Tuhan dan menikmati hasil penjualan itu, sedangkan cara ia datang ke dunia Asih melalui anomali lorong waktu dan akan terbuka lagi 4 jam kemudian, dan yang mencuri anugerah Tuhan tersebut Noe pun juga tidak tahu, tetapi ia mengatakan jika terdapat satu mata-mata di tim Alok, tepat terjadi ledakan akibat sabotase yang membuat Noe tewas terbakar. Mengetahui ada mata-mata di antara mereka membuat saling tuduh satu sama lain, yang karena Alok sebagai kapten tim, ia mengajak semua tim untuk pergi ke pesawat tongkang pengangkut sampah yang ditemukan Rizal daripada berdebat tak jelas di lokasi. Together, everyone stays in sight. Yeah. Saat sudah tiba di dalam kapal, mereka terkejut melihat antena kapal tersebut terlihat seperti baru dirusak, yang hal ini diduga dilakukan oleh mata-mata nan dimaksud dan membuat mereka harus berpikir untuk mencari cara agar bisa menghidupkan kapal, sehingga Asih, Vulkan dan Quarzi pergi ke lambung kapal untuk mencari sesuatu yang bisa mendukung pengaktifan kapal, sementara yang lain mencoba untuk memperbaiki susunan antena nan dirusak. Sure, it's broken. It's just missing a part. Di saat Alok dan Rizal sedang menganalisa kerusakan, mereka dikejutkan dengan menghilangnya Zip secara tiba-tiba dan memutuskan untuk mencarinya di berbagai sudut tepat ketika Asih dan yang lainnya kembali, hingga menyadari jikalau antenanya telah ditembaki serta ada bagian yang hilang, sehingga mereka semua berkesimpulan jika Zip lah mata-mata tersebut. Namun untuk mengetahui lebih lanjutnya, mereka harus menemukan Zip terlebih dahulu, dan setelah pergi ke dalam hutan mencari ke sana ke sini, mereka menemukan Zip sudah tewas.
Saat itulah Asi menemukan sehelai rambut berwarna coklat berukuran 25 cm yang diduga itu milik Rachel, dan untuk mengetahui apa yang terjadi pada Zip, mereka mencoba menghubungkan salah satu tricorder ke setelan Zip untuk melihat isi rekaman agar tahu siapa pelaku sebenarnya. And evidence from Zeph's body. No, I didn't do this. You are just terrified of anyone. Setelah mendapatkan apa isi rekaman itu, diketahuilah jika Zip bunuh diri dan bukan Rachel pelakunya, yang membuat mereka semua bingung akan hal itu, seakan tidak masuk akal sama sekali, dan membuat perdebatan antara Vulkan dan Quarzi tepat ketika Asi menyadari sesuatu, yaitu Oh, this isn't Fuzz. Are the Belkin's just a machine, modifications? There's an autopilot. That's the ya, disinilah kebenaran terungkap, di mana si Nanokin, makhluk kecil yang ada di tubuh Vulkan, sengaja mengaktifkan autopilot untuk berpindah ke rangka Zip agar bisa mengambil alih kendali kostumnya dan pergi menyelinap ke susunan antena untuk memberi pesan serta menembak susunannya hingga membuat Zip membunuh dirinya sendiri. Yang intinya Zip hanya dijadikan tumbal, dan ketika aksinya sudah diketahui oleh semua orang, ia pun kabur bersama Zip dan masih teretas oleh Nanokin menggunakan sebuah kereta yang membuat aksi pengejaran terjadi serta perkelahian di atas kereta. Di tengah aksi pengejaran tersebut, di mana Alok terjatuh dan untung berhasil diselamatkan oleh Quarzi, sementara itu Asi berhasil melumpuhkan Vulkan ketika sudah mengudara, dan disitulah Vulkan yang ternyata bekerja untuk Samiul dan ternyata masih hidup, di mana waktu ketika ia meminum racun di hadapan Asi, Samiul sudah menciptakan obat penawarnya dan berhasil selamat agar bisa meluluh lantahkan kerajaan Asi, hingga di saat Asi ingin menangkapnya, Vulkan berhasil kabur menggunakan portal dimensi. Oh, you. Dan disinilah Samiul sekarang berada di pesawat armada luar angkasa yang memiliki senjata dengan teknologi canggih. Di situ ia terlihat sedang mengobati luka yang didapat oleh Vulkan ketika melawan Asi tadi. Sementara di sisi lain, kini Asi beserta yang lain telah kehilangan ide untuk bagaimana cara menyusul Samiul. Alih-alih mencari cara, Alok Sahar ternyata memiliki cadangan kumparan asimtot, sehingga dengan menggunakan kumparan tersebut, mereka semua langsung menyalakan pesawat tongkang dan berangkat saat itu juga. Crescent Nebula. All right, this is going to be bumpy and Samiul yang mengetahui kedatangan Asi dan kawan-kawan dari sistem pesawatnya langsung melancarkan serangan berupa torpedo Proton yang membuat kapal tongkang Asi mengalami guncangan hebat. Namun karena kapalnya memiliki perisai, itu cukup mengatasi serangan tersebut dan langsung menyeret kapal Samiul menggunakan sinar traktor agar bisa menghentikan Samiul menuju alam kekaisaran Tyrant dan membuat kedua kapal tersebut kehilangan kontrol navigasi. Repeat, shields are down. Untuk menghentikan Samiul, Asi dan Alok pergi masuk ke dalam kapal Samiul, dan untuk pertama kalinya mereka bertemu kembali dari sekian lama sudah tidak berjumpa, sehingga aksi perkelahian one by one pun dimulai.
Sementara Korzi dan Rizal kedatangan pesawat ulang-alik milik Samiuli yang dikontrol oleh si Nanokin, dan mengingat kapal yang mereka gunakan ini hanya kapal pengangkut sampah, Rizal pergi ke lambung kapal untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa mengalahkan pesawat ulang-alik tersebut dan menemukan satu robot kecil untuk ia gunakan sebagai bom peledak, sehingga ketika mereka menjatuhkan semua isi sampah tersebut, kapal ulang-alik itu pun meledak hancur seketika. Kembali ke Asih dan Alok, akibat dari perkelahian mereka disertai guncangan kapal, Asih tak sengaja mengaktifkan fitur senjata biologis tersebut, yang sementara itu Alok berhasil melumpuhkan Vulkan dengan cara menikam matanya. Dan di saat Samuel terus-terusan menyerang Asih sampai menggunakan sebuah pedang, Asih tak sengaja menebas lehernya menggunakan pedang tersebut yang membuat Samuel tewas. Tepat ketika portal kekaisaran terbuka, mereka berdua berniat meledakkan dirinya bersama senjata biologis yang membuat portalnya hancur dan berhasil selamat dari ledakan tersebut. All right. You're alive. Yep. Quasi got us out. There we go. There we are. I hear you. Tepat 3 minggu setelah kejadian, kini Asih kembali ke seksi 31. Sementara itu, Rizal diangkat menjadi komandan letnan angkatan perang di dalam Starfleet, sedangkan tubuh Vulkan digantikan oleh Fush yang katanya adalah istri entah dari Nona Kin tadi, entahlah. Dan kini mereka berlima diberi pekerjaan oleh kontrol alias kecerdasan buatan di wilayah bernama Turkina, dan berpesan bahwa masa lalu terus mengikuti kita tetapi tidak selalu menang, dan ingat juga untuk tidak berlarut-larut dalam kenangan masa lalu, entah itu indah, sedih, pahit, suram, kelam, dan lain sebagainya, karena itu akan membuat langkah kita ke depannya terhambat. You thought your mama for it. on your mama for. Tamat.